lagi di sharing santai kali ini di sore hari di jam pulang kerja. Kita sekarang akan bahas tentang harta bersama ya, atau harta gonogini. Orang bilang harta gonogini. Bagaimana sih posisinya kan gitu ya? Terkadang yang menggugat ke pengadilan itu ya harta bersama antara suami istri yang belum dibagi. Nah, sebelum membahas harta bersama, ada yang perlu diketahui itu dan wajib tahu jenis harta dari sisi sumber perolehannya. Jadi harta itu ada harta bawaan, ada harta bersama atau harta istilahnya syirkah, harta gini. Nah, harta bawaan itu harta yang dibawa oleh seseorang, baik seorang suami ataupun istri sebelum masa perkawinan. Jadi kalau orang itu sebelum perkawinan sudah bawa sekepok uang, maka ketika perkawinan itu harta itu merupakan harta si orang tersebut, si suami misalkan. Jadi hak sepenuhnya, hak penggunaannya ada pada suami. Jadi bukan termasuk harta bersama. Tapi bagaimana kalau misalkan ketika hidup bersama dari harta bawaan itu ditasarufkan atau digunakan sehingga ditasarufkan barang-barang antara suami dan istri sehingga menghasilkan sesuatu yang nilai, misalkan membuat bangunan rumah. Nah, si bangunan rumah itu terkategorikan harta bersama karena didapatnya ketika dalam perkawinan, dalam ikatan perkawinan. Itu harus tahu juga bahwa kalau misalkan nanti suami istri, baik suami ataupun istri mendapatkan harta berupa warisan atau hibah, nah itu lain lagi, itu menjadi hak sendiri walaupun dapatnya di dalam ikatan perkawinan. Misalkan suami si A dan si B suami istri menikah, kemudian besok lusanya dia mendapatkan harta warisan. Nah, harta warisan itu bagaimana statusnya? Harta bersama bukan? Harta warisan itu merupakan harta milik yang mendapatkan warisan, misalkan suaminya atau istrinya. Tidak melebur jadi harta bersama. Nah, jadi ada harta bawaan, harta bersama. Dari harta bawaan itu bisa berupa harta hibah, hadiah, ataupun harta warisan. Nah, sekarang bagaimana posisinya, cara membaginya? Secara keluargaan lah, bagi kan gitu ya, secara damai, secara salah. Kalau di negara kita sih memberikan patokan ya setengah-setengah kan gitu ya. Bagaimana kalau tidak bisa selesai? Nah, ini baru jalan yang terakhir adalah pembagian melalui gugatan ke pengadilan. Tapi harus dipertimbangkan lagi karena butuh biaya, butuh waktu, dan butuh tenaga yang terutama ini. Bisa jadi lama mengurusnya, belum lagi nanti hasilnya bisa jadi tidak memuaskan salah satu pihak menggunakan upaya hukum sehingga butuh tenaga ekstra gitu. Dan sebenarnya harus menjadi sadar juga bagi suami atau istri yang merasa memakan atau menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan pihak pasangannya gitu ya. Misalkan setelah cerai tapi tidak dibagi dan kekeh tidak membagi, maka ya itulah sama dengan memakan harta orang lain secara dolim. Artinya ya hati-hati karena harta tersebut bisa menyeret dia masuk ke neraka, menyeret dia masuk ke neraka, menyeret dia masuk ke neraka. Dan setelah disebutkan bahwa kalau memakan harta yang haram secara dolim, maka annaru aula, neraka lebih utama begitu. Oh no.
bahaya kan, gara-gara harta bersama, gara-gara harta yang ya tidak begitu banyak juga membuat kita terjerumus ke dalam kerusakan, kerugian, bahkan kecelakaan kalau masuk neraka. Maka itu ya kalau belum dibagi ya bagi secara sholat, bagusnya seperti itu. Walaupun mau mengajukan gugatan pengadilan ya ajukan gugatan, tidak ada salahnya. Berarti kita harus jadi pertimbangan. Ya, itu dia sharing santai di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di sharing santai berikutnya ya.